Malaysia tahan Korea Selatan hingga Yordania tumbang dari Bahrain. Timnas Malaysia menahan Timnas Korea Selatan 3-3 sementara Yordania tumbang 0-1 dari Bahrain di matchday pamungkas Grup E Piala Asia 2023, Kamis 25 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Yordania dan Korea Selatan menyelesaikan dua matchday awal Grup E Piala Asia 2023 dengan koleksi 4 angka. Alhasil, kedua negara ini menempati posisi 1 dan 2 di klasmen kelar matchday kedua Grup E. Namun Yordania berada di puncak klasmen karena unggul selisih gol atas Korea Selatan, yakni +4 berbanding +2. Hanya saja ada tembak besar yang menghadang jika mereka finish sebagai juara Grup E, sebab tim yang finish sebagai juara Grup E akan menghadapi runner-up Grup D Jepang di 16 besar Piala Asia 2023. Jadwal lengkap uji coba Timnas Indonesia U20. Dua uji coba akan dilahap Timnas Indonesia U20 pada akhir bulan ini. Dua lawan yang dimaksud adalah Thailand dan Uzbekistan. Timnas Indonesia U20 akan lebih dulu bertanding dengan Timnas Thailand U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat pada 26 Januari 2024. 4 hari berselang, tim berjulukan Garuda Muda itu bakal melatih perlawanan Timnas Uzbekistan U20 di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Sejak jauh-jauh hari, Timnas Indonesia U20 sudah memulai persiapan demi berkancah di beberapa kejuaraan pada tahun ini, dan tujuan akhirnya adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025 Chile. Setelah Piala Asia, nasib Sintayong ada di tangan Erick Thohir. Timnas Indonesia telah menjalani 3 laga babak grup Piala Asia 2023. Tim Garuda mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan itu. Sintayong sebelumnya mendapatkan kontrak hingga pertengahan 2024. Ketika ditanya mengenai nasib Sin selepas kontraknya selesai nanti, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyerahkan semua keputusan kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Menurut Zainuddin Amali, EXO PSSI telah melakukan rapat terkait kelanjutan nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Menurutnya, hasil rapat itu menyerahkan semua keputusan terkait masa depan Sintayong di tangan Erick Thohir. Zainuddin Amali pun menyatakan anggota EXO PSSI yang lain siap mengikuti apa saja keputusan yang mungkin akan diambil Erick Thohir mengenai nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Entah itu tak menambah masa kontrak Coach Sin atau justru memberikan kontrak tambahan kepada ex-pelatih Timnas Korea Selatan itu. Jordi Amat sebut masa depan Timnas Indonesia sangat cerah. Back senior Timnas Indonesia Jordi Amat mengklaim kalau Merah Putih memiliki masa depan yang cerah. Apalagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat ini memiliki rentang usia muda yang ia yakini jadi modal bagus di kemudian hari. Timnas Indonesia menelan 2 kekalahan selama fase grup Piala Asia 2023. Pertama dari Irak, sang juara grup D dengan skor 1-3. Kemudian dari Jepang, kandidat juara turnamen juga dengan skor identik 1-3. Satu-satunya kemenangan diraih Timnas Indonesia atas Vietnam, tim yang secara ranking FIFA adalah yang terbaik dari Asia Tenggara. Menurut Jordi Amat, ada perkembangan signifikan yang diperlihatkan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, apalagi dengan skuad muda seperti sekarang. Ia yakin masa depan tim Garuda sangatlah cerah. PSIS tingkatkan performa dan chemistry pemain lewat laga uji coba. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius berharap pemainnya terus mengalami perkembangan menjelang laga tunda pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024 melawan Persebaya Surabaya. Menjelang laga ini, PSIS terus mematangkan persiapannya, salah satunya dengan menggelar laga latih tanding melawan klub Liga 3 Persib Pekalongan di Stadion Jenderal Hugeng, Rabu 24 Januari 2024. Hasilnya Messi Jenar unggul 2-1 lewat gol Carlos Portes dan Tri Setiawan pada babak kedua. Adapun satu-satunya gol yang dicetak tim lawan terlahir lewat aksi bunuh diri bek PSIS Ahmad Shihabuddin. Bagi Gilbert, target utama dari laga latih tanding kali ini bukanlah hasil akhir, sebab dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan chemistry antar pemain jelang lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Selalu kalah di Piala Asia, pelatih Vietnam sebut timnya meninggalkan citra positif. Timnas Vietnam gagal mendapat poin sama sekali dari fase grup Piala Asia 2023. Akan tetapi pelatih Philippe Troussier menyebut pasukannya mengakhiri Piala Asia 2023 dengan citra yang positif. Vietnam datang ke Piala Asia 2023 dengan target lolos ke babak 16 besar. Hanya saja The Golden Star kesulitan bersaing di grup D Piala Asia 2023 dan selalu kalah pada 3 laga yang dimainkan. Meski begitu, Vietnam tampil heroik pada duel lawan Irak walau akhirnya kalah. Mereka bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama. Pada menit ke-90 plus 1, Nguyen Quang Hai membuat skor menjadi 2-2, namun pada menit ke-90 plus 12, Ahmed Ali membuat Vietnam kalah 2-3. Kendati selalu kalah kebobolan 8 kali dan jadi juru kunci, Troussier merasa apa yang ditampilkan Vietnam pada duel lawan Irak adalah hal positif. Dia senang dengan performa anak asuhnya.
Ingin segera bertandang ke JIS, Persija bertemu dengan Menpora Dito. Persija Jakarta berharap bisa segera berkandang di Jakarta International Stadium JIS. Manajemen tim Macan Kemayoran mengundang Menpora RI Dito Aryo Tejo untuk melihat kondisi JIS Kamis 25 Januari 2024 siang waktu Indonesia Barat. Manajemen Persija Jakarta dan Menpora RI juga membicarakan banyak hal, satu diantaranya mengenai rencana Persija berkandang di JIS mulai sisa musim BRI Liga 1 2023-2024. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyebut pertemuan itu sebagai bentuk dari permintaan komitmen pemerintah pusat terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, terutama terkait dengan industri olahraga. Muhammad Prapanca kemudian menyebut pihaknya juga akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Jack Pro. Perusahaan daerah itu diketahui menjadi pemilik dari Jakarta International Stadium. Satu topik yang akan menjadi perbincangan pada pertemuan itu adalah membahas mengenai harga sewa JIS. Setelah itu baru akan dibahas hal-hal yang lain. Dewa United dan Persita bakal pindah kandang ke Bandung. Dewa United dan Persita Tangerang rencananya bakal pindah kandang ke kota Bandung untuk mengarungi sisa BRI Liga 1 musim ini. Kedua tim akan menggunakan Stadion Sport Johar Arca-Manik untuk melakoni laga kandang. Dewa United dan Persita terpaksa pindah kandang karena Stadion Indomilk Arena Tangerang akan direnovasi. Pihak Dewa United dan Persita Tangerang sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan tidak ada persoalan. Terlebih lagi, pertandingan Dewa United dan Persita Tangerang akan berlangsung tanpa penonton. Berdasarkan jadwal pertandingan BRI Liga 1 2023-2024, kedua tim itu akan menggunakan Stadion Arca-Manik, Kota Bandung pada awal Maret 2024. Thomas Doll pastikan Persija Jakarta jalani laga uji coba kontra Persita. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memastikan timnya akan menggelar laga uji coba melawan Persita Tangerang pada akhir pekan ini. Latihan tanding tersebut dilakukan Macan Kemayoran sebagai persiapan menjelang bergulirnya kembali Liga 1 2023-2024. Sebelumnya Persija Jakarta telah berlatih secara intensif sejak Selasa 16 Januari 2024 usai menjalani liburan panjang dan jeda kompetisi. Kemudian tim asal ibu kota tersebut telah melakoni satu laga uji coba melawan klub Liga 3 Dejan FC. Bermain di Nirwana Park, Bojong Sari, Depok Minggu 21 Januari 2024 sore waktu Indonesia Barat, Persija Jakarta sukses meraih kemenangan 7-1 atas Dejan FC. Menanggapi hasil itu, Thomas Doll pun cukup puas dengan performa yang dipertunjukkan oleh anak asuhnya. Sandy Walsh girang cetak gol perdana untuk Timnas Indonesia. Sandy Walsh girang akhirnya bisa mencetak gol perdana bagi Timnas Indonesia ke gawang Timnas Jepang. Spesialnya lagi gol itu dicetak di pentas akbar seperti Piala Asia 2023. Laga Timnas Jepang versus Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Altumama Qatar, Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Samurai belum menang 3-1 dalam laga penentuan tersebut. Ketiga gol Jepang dihasilkan oleh Brace Ayase Ueda di menit 6 dan 52 dan bunuh diri Justin Hubner ke 88. Sementara itu satu-satunya gol Indonesia dicetak Sandy di menit ke-91. Pemain Kevin McClellan sangat senang bukan kepalang dapat mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Ia akan selalu ingat saat-saat itu karena gol yang diciptakan adalah ke gawang raksasa sepak bola Asia.